Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dalehu. Di video kali ini kita akan mengulas tentang buku administrasi penduduk desa dan cara mengisinya. Berbicara tentang buku administrasi penduduk desa atau registrasi desa, tidak cukup hanya berpedoman pada Permendagri nomor 47 tahun 2016. Tetapi harus juga mengikuti peraturan yang lain yang relevan dan dibutuhkan, serta kreativitas berdasarkan kearifan lokal desa. Dalam Permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa, administrasi penduduk merupakan salah satu administrasi pemerintahan desa. Apa saja administrasi penduduk yang ada di desa? Administrasi kependudukan yang berlaku di desa meliputi: pertama, buku induk penduduk. Kedua, buku mutasi penduduk desa. Yang ketiga, buku rekapitulasi jumlah penduduk. Yang keempat, buku penduduk sementara. Dan yang kelima, buku kartu tanda penduduk dan buku kartu keluarga. Lalu bagaimana bentuk contoh format dan tata cara pengisian buku administrasi penduduk? Berikut bentuk format dan tata cara pengisian buku administrasi penduduk. Sebelum kita lanjut, silakan di-subscribe dulu dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Terima kasih. 1. Buku induk penduduk. Buku induk penduduk adalah buku administrasi kependudukan yang memuat data awal seluruh penduduk di masing-masing desa. Buku ini digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang, yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk warga negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap. Berikut ini contoh gambar tabel buku induk penduduk desa. Cara mengisi buku induk penduduk. Diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1 dan seterusnya sesuai dengan jumlah kartu keluarga. Kolom 1, setiap kepala keluarga disediakan satu halaman dan diisi secara berurut berdasarkan kartu keluarga yang sudah diisi oleh kepala keluarga. Kolom 2, diisi dengan nama lengkap dan atau kalau ada disebutkan nama panggilan. Kolom 3, diisi dengan huruf L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Kolom 4, diisi dengan status perkawinan yaitu K yang sudah kawin, BK yang belum kawin, JD janda, DD duda. Kolom 5, diisi dengan tempat lahir yakni nama desa, kecamatan, kabupaten atau kota, di mana yang bersangkutan dilahirkan. Kolom 6, diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang bersangkutan. Kolom 7, diisi dengan agama dan kepercayaan. Kolom 8, diisi dengan pendidikan terakhir, baik formal ataupun informal. Kolom 9, diisi dengan jenis pekerjaan. Kolom 10, diisi dengan huruf L bagi yang dapat membaca huruf Latin, D. daerah, A. Arab, AL. Arab dan Latin, AD. Arab dan daerah, dan ALD. Arab, Latin, daerah. Kolom 11, diisi dengan kewargaan negaraan, WNI atau WNA. Kolom 12, diisi dengan alamat lengkap. Kolom 13, diisi dengan KK kepala keluarga, IST istri, AK anak kandung, AA anak angkat, PEMB atau pembantu. Kolom 14, diisi dengan nomor kartu keluarga. Kolom 15, diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. Yang kedua, buku mutasi penduduk. Buku mutasi penduduk adalah buku administrasi kependudukan yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk di masing-masing desa.
Buku ini digunakan untuk mencatat peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami seseorang yang mengakibatkan perubahan jumlah penduduk sesuai dengan nomor urut KK dalam buku induk penduduk. Perubahan yang dimaksud adalah adanya penambahan jumlah penduduk akibat mutasi atau pindah datang maupun pengurangan jumlah penduduk akibat mutasi atau pindah keluar. Buku ini bisa juga disebut buku pindah penduduk. Cara mengisi buku mutasi penduduk. Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1 dan seterusnya sesuai dengan urutan mutasi atau perubahan penduduk. Kolom 2 diisi dengan nama lengkap dan kalau ada disebutkan nama panggilan yang bersangkutan. Kolom 3 diisi dengan tempat lahir yakni nama desa, kecamatan, kabupaten atau kota di mana yang bersangkutan dilahirkan. Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang bersangkutan. Kolom 5 diisi dengan huruf L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Kolom yang ke-6 diisi dengan kewarganegaraan, WNI atau WNA. Kolom yang ke-7 diisi dengan asal tempat dan alamat semula dari penduduk yang baru datang. Kolom 8 diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun kedatangan dari penduduk yang baru ke desa dimaksud. Kolom 9 diisikan dengan lokasi tujuan pindah. Kolom 10 diisikan dengan tanggal, bulan, dan tahun kepindahan sesuai dengan surat keterangan pindah. Kolom 11 diisikan dengan tempat meninggal dari orang tersebut. Kolom 12 diisikan dengan tanggal, bulan, dan tahun atas meninggalnya orang tersebut. Kolom 13 diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. Yang ketiga, buku rekapitulasi jumlah penduduk. Buku rekapitulasi jumlah penduduk adalah buku administrasi kependudukan yang digunakan untuk mencatat rekapan, ringkasan, ikhtisar dari jumlah penduduk sampai dengan akhir bulan tertentu. Berikut ini adalah contoh gambar tabel bukunya. Cara mengisi buku rekapitulasi jumlah penduduk. Yang pertama, kolom pertama diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1 dan seterusnya sesuai dengan jumlah dusun atau lingkungan di desa yang bersangkutan. Kolom 2 diisi dengan nama dusun atau wilayah bagian desa dari desa yang bersangkutan. Kolom 3 diisi dengan jumlah laki-laki dari warga negara asing. Kolom 4 diisi dengan jumlah perempuan dari warga negara asing. Kolom 5 diisi dengan jumlah laki-laki dari warga negara Indonesia. Kolom 6 diisi dengan jumlah perempuan warga negara Indonesia. Kolom 7 diisi dengan jumlah kepala keluarga. Kolom 8 diisi dengan jumlah anggota keluarga. Kolom 9 diisi jumlah jiwa atau penduduk dengan cara menambahkan jumlah pada kolom. Kolom 7 dan kolom 8. Kolom 10 diisi dengan jumlah tambahan laki-laki karena lahir dari warga negara asing. Kolom 11 diisi dengan jumlah tambahan perempuan karena lahir dari warga negara asing. Kolom 12 diisi dengan jumlah tambahan laki-laki karena lahir dari warga negara Indonesia. Kolom 13 diisi dengan jumlah tambahan perempuan karena lahir dari warga negara Indonesia. Kolom 14 diisi dengan jumlah tambahan laki-laki dari warga negara asing yang datang atau pindah ke desa tersebut. Kolom 15 diisi jumlah tambahan perempuan bagi warga negara asing yang datang atau pindah ke desa tersebut. Kolom 16 diisi dengan jumlah tambahan laki-laki dari warga negara Indonesia yang datang atau pindah ke desa tersebut. Kolom 17 diisi dengan jumlah tambahan perempuan dari warga negara Indonesia yang datang atau pindah ke desa tersebut. Kolom 18 diisi dengan jumlah laki-laki yang kurang karena meninggal dari warga negara asing. Kolom 19 diisi dengan jumlah perempuan yang kurang karena meninggal dari warga negara asing. Kolom 20 diisi dengan jumlah laki-laki yang kurang karena meninggal dari warga negara Indonesia. Kolom 21 diisi dengan jumlah perempuan yang kurang karena meninggal dari warga negara Indonesia.
Kolom 22 diisi dengan jumlah laki-laki yang pindah dari warga negara asing atau WNA. Kolom 23 diisi dengan jumlah perempuan yang pindah dari warga negara asing atau WNA. Kolom 24 diisi dengan jumlah laki-laki yang pindah dari warga negara Indonesia atau WNI. Kolom 25 diisi dengan jumlah perempuan yang pindah dari warga negara Indonesia atau WNI. Kolom 26 diisi dengan jumlah laki-laki dari warga negara asing. Kolom 27 diisi dengan jumlah perempuan dari warga negara asing. Kolom 28 diisi dengan jumlah laki-laki dari warga negara Indonesia. Kolom 29 diisi dengan jumlah perempuan dari warga negara Indonesia. Kolom 30 diisi dengan jumlah kepala keluarga. Kolom 31 diisi dengan jumlah anggota keluarga. Kolom 32 diisi dengan jumlah jiwa dengan cara menambahkan jumlah pada kolom 30 dan kolom 31. Kolom 33 diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. 4. Buku penduduk sementara. Buku penduduk sementara adalah buku administrasi kependudukan yang digunakan untuk mencatat nama-nama penduduk sementara atau tamu beserta data kependudukan lainnya. Buku ini digunakan atau diisi apabila setiap orang baik warga negara Indonesia ataupun warga asing yang melakukan kunjungan singkat ke suatu desa atau tamu. Berikut ini adalah contoh gambar tabelnya. Buku ini terdiri dari 15 kolom. Berikut ini cara mengisi buku penduduk sementara atau tamu adalah sebagai berikut. Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1 dan seterusnya sesuai dengan jumlah penduduk sementara. Kolom 2 diisi dengan nama lengkap tamu yang bersangkutan. Kolom 3 diisi dengan huruf L untuk laki-laki. Kolom 4 diisi dengan huruf P untuk perempuan. Kolom 5 diisi dengan nomor identitas atau tanda pengenal dari tamu yang bersangkutan. Kolom 6 diisi dengan nama desa dan kecamatan serta kabupaten atau kota tempat yang bersangkutan dilahirkan dan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang bersangkutan. Kolom 7 diisi sesuai dengan pekerjaan yang bersangkutan. Misalnya PNS atau pegawai negeri sipil, TNI atau Polri, karyawan, buruh, nelayan, mahasiswa, dan lain sebagainya. Kalau belum mempunyai pekerjaan diberi tanda strip. Kolom 8 diisi dengan WNI bagi penduduk asli warga negara Indonesia atau WNI. Kolom 9 diisi dengan nama negara asalnya, WNA bagi penduduk warga negara asing. Kolom 10 diisi dengan lokasi atau tempat kedatangan atau asal tamu yang bersangkutan. Kolom 11 diisi dengan maksud dan tujuan kedatangan tamu yang bersangkutan. Kolom 12 diisi dengan nama dan alamat yang dikunjungi di desa yang bersangkutan. Kolom 13 diisi dengan tanggal kedatangan di desa yang bersangkutan. Kolom 14 diisi dengan tanggal kepergian atau kepulangan tamu yang bersangkutan. Dan kolom yang ke-15 diisi dengan catatan-catatan lainnya. 5. Apa itu buku kartu tanda penduduk dan buku kartu keluarga? Buku kartu tanda penduduk dan buku kartu keluarga adalah buku administrasi kependudukan yang digunakan untuk mencatat nama-nama penduduk berdasarkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Berikut ini adalah contoh gambar tabel bukunya. Cara mengisi buku KTP dan buku KK. Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan banyaknya kartu keluarga yang dicatat. Kolom 2 diisi dengan nomor kartu keluarga. Kolom 3 diisi dengan nama lengkap sesuai dengan kartu tanda penduduk. Kolom 4 diisi dengan nomor induk kependudukan. Kolom 5
diisi dengan huruf L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Kolom 6 diisi dengan tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Kolom 7 diisi dengan golongan darah. Kolom 8 diisi sesuai dengan agama dan kepercayaan. Kolom 9 diisi dengan pendidikan terakhir. Kolom 10 diisi dengan pekerjaan. Kolom 11 diisi dengan alamat tempat tinggal lengkap dengan RT atau RW. Kolom 12 diisi dengan status perkawinan. Kolom 13 diisi dengan tempat tanggal dikeluarkan EKTP. Kolom 14 diisi dengan status hubungan keluarga, bapak, ibu, anak, dan hubungan lainnya. Kolom 15 diisi dengan kewarganegaraan, WNI atau WNA. Kolom 16 dan 17 diisi dengan nama orang tua. Kolom 18 diisi dengan tanggal mulai tinggal di desa. Kolom 19 diisi dengan catatan-catatan lain yang dianggap perlu. Catatan khusus untuk buku administrasi penduduk desa. 1. Untuk buku rekapitulasi jumlah penduduk, sebagaimana dimaksud pada poin C di atas, wajib dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat setiap akhir bulan dalam bentuk formulir rekapitulasi jumlah penduduk. Yang kedua, pemerintah desa yang telah selesai melakukan pencatatan buku administrasi penduduk melaporkan kepada bupati atau wali kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian ulasan kita tentang buku administrasi penduduk. Semoga bermanfaat. Terima kasih.